Selamat pagi. Oke, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari Bang Heru. Jadi dia bertanya, Dinda tolong jelaskan ketika salesman sudah berada di waktu-waktu terakhir, apakah yang harus dia prioritaskan sementara target harian seperti EC dan target value atau cases belum capai? Jawab pakai video lebih mantap ini, biar jadi ilmu-ilmu sales Dinda. Oke, jadi apa yang harus kita prioritaskan ketika kita mengalami atau dalam situasi mendekati closing tetapi target EC dan target value masih sangat jauh. Jadi gini teman-teman sales, yang perlu diketahui adalah EC merupakan landasan atau menjadi bagian dari KPI kita juga, karena EC itu bisa membantu kita agar stok kita selalu ready di toko, kemudian juga bisa membantu distribusi kita ke toko-toko. Kemudian target value itu hal yang utama menurut saya, karena keuntungan sebuah perusahaan itu adalah berdasarkan dari penjualan kita atau omset yang kita berikan ke perusahaan. Nah, jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita sebagai salesman harus melakukan koordinasi dengan supervisor. Kira-kira dari mana saja kita bisa mendapatkan omset untuk mengejar target kita agar bisa capai. Nah, biasanya atasan kita atau supervisor kita juga sudah mengestimasi dari mana kita bisa mendapatkan gapnya atau kekurangan target kita untuk bisa capai. Jadi supervisor itu akan memberikan data kepada teman-teman, yaitu toko-toko Pareto atau toko-toko besar yang belum transaksi di bulan itu, dan toko-toko Pareto yang sudah transaksi namun pengambilannya itu masih kecil atau masih di bawah average. Jadi itu yang menjadi prioritas kita. Kita harus fokus ke toko-toko itu untuk melakukan dealing order. Nah, kita sebagai seorang salesman harus mencatat toko-toko tersebut. Mana toko besar yang belum transaksi, kemudian mana toko-toko Pareto yang sudah transaksi namun pengambilannya masih kecil atau masih di bawah average. Nah, ini menjadi fokus kita di pada saat mau closing. Jadi kita kunjungi toko-tokonya, kemudian kita melakukan deal order dengan toko. Nah, apa yang harus kita siapkan pada saat kita deal order? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dan memahami programnya yang berjalan. Jadi pada saat kita deal dengan kita melakukan negosiasi dengan toko, kita menawarkan pengambilan dan memberikan dia promo agar dia bisa tertarik dan bisa mengorder barang kita. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui average dari toko-toko tersebut. Jadi itu menjadi acuan kita juga. Gitu teman-teman. Kemudian berikutnya, ini sedikit saran dari saya, harusnya salesman itu mempunyai relasi atau mempunyai hubungan yang baik dengan toko. Karena ketika kita akrab dengan toko, itu bisa menjadi keuntungan untuk kita. Karena biasanya ketika kita akrab dan pada saat kita mengorder terus menawarkan promo, biasanya kita bisa atau tokonya mau untuk order karena ada kedekatan emosional atau hubungan kita itu baik dengan toko. Jadi dari situ kita bisa memaksimalkan omset kita untuk mengejar target kita. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Bang Heru. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ada jawaban lain atau strategi lain dari teman-teman, silakan komen di kolom komentar, karena supaya kita bisa saling sharing dan kita bisa mendapatkan wawasan baru lagi. Oke, terima kasih.